Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6, kelas G, akan memaparkan hasil belajar dari kelompok kami dengan materi manajemen hubungan karyawan, di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa itu hak dan kewajiban karyawan beserta contohnya, serta review singkat mengenai K3 pada suatu perusahaan. Alangkah baiknya sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan kami anggota dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfani Tawakal dengan 3 nomor NIM belakang 085. Hai, perkenalkan nama saya Faisal Risya dengan 3 NIM terakhir 019. Perkenalkan, nama saya Iwayan Oka Pertama Jasuputra dengan 3 NIM terakhir 068. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Maulidina dengan 3 NIM terakhir 077. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Kristina Wajib Pratiwi dengan 3 nomor NIM belakang 063. Perkenalkan, saya Rahmadina Windasari dengan 3 NIM terakhir 094. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hoirunisa Maulidina dengan 3 NIM terakhir 077 akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban karyawan pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu mengenai definisi hak. Hak karyawan merupakan sesuatu yang dimiliki karyawan sejak dia bergabung di dalam suatu perusahaan dengan batasan-batasan norma yang telah ditetapkan di perusahaan, di mana dengan menjalankan hak di sini, para karyawan akan lebih leluasa untuk menjalankan kewajibannya. Berikutnya merupakan contoh hak karyawan pada suatu perusahaan, di mana pada tiap perusahaan masing-masing karyawan memiliki hak yang harus diperoleh. Berikut ini merupakan bentuk hak yang diterima karyawan pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu hak karyawan untuk memperoleh jaminan sosial dan K3 atau keselamatan serta kesehatan kerja, di mana keselamatan kerja yaitu situasi yang diciptakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja dalam menghasilkan produktivitas yang optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartikasari dan Swasto tahun 2017. Sedangkan untuk jaminan sosial sendiri adalah berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan. Sehingga nantinya karyawan akan merasa aman saat bekerja. Jaminan K3 akan mendukung kinerja karyawan supaya lebih maksimal. Dan berikutnya adalah menjadi anggota Serikat Tenaga Kerja, di mana menurut pendapat Utami tahun 2015 mengenai serikat pekerja yang didirikan untuk memberikan jaminan kesejahteraan serta menjamin perlindungan bagi kaum pekerja atau buruh beserta keluarganya. Berikutnya merupakan lanjutan dari bentuk hak karyawan yang diterimanya di suatu perusahaan. Yang ketiga adalah hak karyawan untuk menerima upah yang layak. Upah yang layak ini merupakan upah minimum yang diterima oleh karyawan berdasarkan standar minimum yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Upah minimum ini didasarkan pada perhitungan dari kebutuhan hidup para pekerja untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar. Kebutuhan mendasar ini bisa dicontohkan seperti kebutuhan akan pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah contoh hak yang keempat, yaitu adalah hak karyawan membuat perjanjian kerja atau PKB, di mana di dalam hak ini merupakan sebuah proses perundingan mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan oleh karyawan dengan perusahaan, di mana dalam PKB ini memiliki fungsi untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Oka Permajaya Saputra dengan 3 NIM terakhir 068. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu menunjukkan tentang hak karyawan pada suatu perusahaan. Terdapat 3 hak lanjutan, yaitu pertama hak karyawan atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Dalam hal ini, para pekerja atau karyawan merupakan manusia juga, sama seperti bos atau pemimpin suatu perusahaan. Maka mereka juga mendapatkan haknya, yaitu waktu untuk kerja, waktu untuk istirahat, waktu untuk cuti maupun libur. Jika mereka tidak mendapati hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mereka bisa dikatakan diperbudak oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada hak karyawan, khususnya perempuan, seperti libur PMS atau cuti hamil. Dalam hal ini juga akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Mengapa? Karena jika karyawan perempuan dalam kondisi hamil bekerja, maka akan membuat kegiatan perusahaan akan tersendat atau akan mengalami sedikit gangguan. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari lanjutan hak karyawan, yaitu hak karyawan atas perlindungan keputusan PHK yang tidak adil. Nah, dalam hal ini keputusan PHK sangat berarti bagi karyawan itu sendiri. Dimana jika karyawan di PHK tanpa sebab dan keterangan yang jelas, maka itu tidak adil bagi karyawan itu sendiri. Maka perlu adanya hak karyawan atas perlindungan keputusan PHK yang tidak adil. Baik, saya akan melanjutkannya. Tadi terdapat hak karyawan pada suatu perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kewajiban karyawan pada suatu perusahaan. Apa itu kewajiban? Definisi kewajiban, menurut Hernin tahun 2012, kewajiban yaitu usaha hal yang harus dilakukan seorang karyawan apabila ingin mendapatkan haknya, serta siap mendapatkan sanksi apabila berperilaku sebaiknya atau tidak patuh. Dalam artian, setiap karyawan memiliki kewajibannya sendiri sesuai bidangnya masing-masing. Jika karyawan tersebut melanggar aturan atau tidak menjalankan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi atau undang-undang sesuai dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Berikut merupakan kewajiban karyawan pada suatu perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak pada bidang agribisnis. Yang pertama yaitu kewajiban ketaatan, di mana seluruh karyawan wajib menaati peraturan dan arahan tugas sesuai dengan job desk perusahaan. Ketaatan karyawan memberi dampak yang optimal bagi kinerja karyawan dan perusahaan itu sendiri. Mengapa? Karena ketika karyawan taat terhadap job desk atau kerja yang mereka dapatkan sesuai bidangnya dalam suatu perusahaan, maka itu akan membuat perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar. Baik, selanjutnya yaitu kewajiban kerahasiaan, di mana bahwa karyawan wajib menjaga rahasia penting perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan manapun, terutama perusahaan pesaing. Hal ini dilakukan agar terhindar dari sabotase yang dapat berakibat pada kerugian perusahaan. Hal ini sangat jelas harus sangat dipatuhi oleh karyawan semua. Mengapa? Karena rahasia suatu perusahaan sangat penting bagi kelanjutan usaha itu sendiri, terutama pada bidang agribisnis, yang dimana itu sangat penting untuk kelanjutannya. Selanjutnya yaitu ada kewajiban loyalitas. Nah, loyalitas karyawan sendiri dapat ditunjukkan dengan pengoptimalan tugasnya dengan baik, di mana karyawan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan melalui keberhasilan membawa nama baik perusahaan saat bersaing dalam suatu pasar. Dapat dikatakan, jika karyawan suatu perusahaan loyal terhadap perusahaannya, maka perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik, di mana itu akan bersinambungan atau memberikan timbal balik yang berenergi positif, di mana karyawan akan memberikan loyalitasnya terhadap perusahaan sehingga perusahaan tersebut akan maju, menaikkan namanya dan semakin terkenal, sehingga karyawan sendiri akan mendapatkan kenaikan gaji atau kenaikan jabatan tertentu. Selanjutnya yaitu ada review jurnal. Di sini ada 3 jurnal yang kami review. Jurnal yang pertama yaitu Analisis Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Studi Evaluasi Penanggulangan Kecelakaan Kerja, Karyawan Pabrik Kelapa Sawit, Rama Bakti, Estate Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.
oleh Arif Choirul Gunawan dan Seno Andri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah pada penelitian yang telah dilakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christina Wahyu Pratiwi dengan 3 NIM belakang 063. Baik, perlunya penelitian tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pabrik kelapa sawit PT Rama Bakti Estate Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan permasalahan bagaimana manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik kelapa sawit PT Rama Bakti Estate. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pabrik kelapa sawit Rama Bakti Estate serta untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dalam ilmu bidang ketenaga kerjaan, khususnya yang berhubungan dengan peraturan-peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka teoritis. Secara fisiologi, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan keselamatan baik jasmani maupun rohani dari tenaga kerja. Menurut Sepang et al. Pada tahun 2013, keselamatan dan kesehatan kerja yaitu upaya untuk menciptakan rasa aman di lingkungan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi para karyawan. Keselamatan kerja ditinjau dari lingkungan secara fisik terbagi menjadi 1. Penempatan benda atau barang sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan atau mencelakakan orang-orang yang berada di tempat kerja tersebut. Yang kedua yaitu perlindungan para pegawai atau pekerja yang melayani alat-alat kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang ketiga yaitu penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai alat pencegahan, pertolongan, dan perlindungan. Komitmen perusahaan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi karyawan dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tegas yang dibuat oleh perusahaan. Karena semakin canggih teknologi yang dipakai, maka resiko bahaya yang akan ditimbulkan juga cukup besar. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini berlokasi di PT Rama Bakti Estate di Tapung Hilir, Kampar, Riau dengan populasi dan sampel yang digunakan sebanyak 127 pekerja. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner dengan jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, di mana data-data yang diperoleh disusun dan dikelompokkan berdasarkan kriteria yang dibuat dalam bentuk tabel distribusi sederhana dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh bagaimana analisis manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Hasil dan pembahasan pada responden atau pekerja mayoritas adalah pekerja laki-laki dengan tingkat pekerjaan cukup sulit. Faktor lama bekerja menjadikan para pekerja berpengalaman dalam penggunaan mesin yang canggih sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan. Berdasarkan analisis hasil keselamatan dan kesehatan kerja telah dikategorikan sesuai. Beberapa hal yang harus diperhatikan PT Rama Bakti Estate Provinsi Riau mengenai penerapan kebijakan yang lebih tegas, melakukan pengawasan, pemakaian alat pelindung diri, dan pembuatan laporan statistik data mengenai kecelakaan kerja per tahunnya sebagai penilaian terhadap K3 untuk memberikan jaminan pekerja yang efektif dan efisien. Adapun kesimpulan dan saran ialah kesimpulan, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di pabrik tersebut telah dapat dikatakan baik serta normatif sesuai dengan Pers nomor 5 Men tahun 1996 pasal 1. Serta saran, pekerja harus tetap memberikan kemampuan terbaik dalam bekerja untuk perusahaan tanpa ada kecelakaan dengan mengikuti prosedur keselamatan yang ada.
Selain itu, pihak perusahaan juga perlu melakukan pengawasan dan penyuluhan serta pengecekan mesin produksi. Selanjutnya, jurnal kedua yang kami review dengan judul Jurnal Perencanaan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Keripik Nangka dan Usulan Keselamatan Kesehatan Kerja di UMKM Duta Fruit Chips Kabupaten Malang. Ditulis oleh Maulina Pramesti, Heru Santoso Hadi Subagio, dan Anissa Aprilia. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Perencanaan tata letak dari fasilitas sangat berhubungan dengan keefektifan dari kinerja industri pada suatu perusahaan. Perencanaan ini perlu memperhatikan alur produksi yang ada. Apabila perencanaan tata letak tidak dilaksanakan secara sistematis, akan menyebabkan suatu dampak negatif, di antaranya kecelakaan atau gangguan kesehatan yang dialami pekerja atau karyawan. Selanjutnya, saya Rahmadina Windasari dengan 3 NIM terakhir 094 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan metode penelitian yang digunakan. Jadi, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di UMKM Duta Fruit Chips yang bertempat di Jalan Andong, Ampel, RT 2 RW 2, Dusun Genitri, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan secara sengaja kepada responden yang dianggap sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, dan responden tersebut akan diwawancarai. Selain itu, metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisa data atau algoritma block plan dan metode HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, UMKM Duta Fruit Chips tidak memiliki perencanaan yang sistematis. Hal ini dapat dilihat dari tata letak fasilitas yang kurang sesuai dengan pola aliran produksi. Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan lokasi usaha yang memang kurang luas. Dampak dari kurang luasnya lokasi usaha ini menyebabkan sering terjadinya kecelakaan berupa tabrakan yang dialami oleh para karyawan ketika memindahkan barang. Oleh karena itu, pengaturan kembali tata letak fasilitas pada UMKM ini sangat diperlukan, sehingga dengan begitu, keselamatan dan kesehatan para pekerjanya dapat terjamin lebih baik. Selain faktor di atas, rupanya kesadaran akan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di UMKM ini masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari ketidaklengkapan P3K dan ketidaksesuaian APD yang digunakan. Oleh karena itu, perlu adanya usulan untuk melengkapi kembali P3K serta penggunaan APD yang sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Perencanaan yang sistematis masih minim pada UMKM tersebut. Selain itu, masih dibutuhkan pengelolaan tata letak usaha guna mengurangi risiko kecelakaan kerja. Penyelewengan standar keselamatan dan kesehatan kerja seperti tidak lengkapnya P3K dan APD bagi pekerja dapat diatasi melalui pemberian pengetahuan tentang pentingnya K3 kepada para pekerja. Selain itu, ada pun saran yang diperuntukkan untuk UMKM ini, yaitu UMKM disarankan untuk melakukan perbaikan kondisi tata letak yang disesuaikan dengan alur produksinya. Selain itu, kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja juga perlu ditingkatkan demi keamanan dan kenyamanan pekerja dan usaha itu sendiri, serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan tata letak usahanya. Untuk review jurnal ketiga dengan judul Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di lingkungan kerja Balai Inseminasi Buatan BIB Lembang akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfani dengan NIM belakang 085. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat beberapa tahun terakhir. Pada era yang semakin canggih ini, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kerja untuk meningkatkan produktivitas perusahaan di samping melindungi pekerja dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja.
Jika keselamatan dan kesehatan pekerja terpelihara dengan baik, maka angka kesakitan, absensi, kecacatan, dan kecelakaan kerja dapat diminimalkan, sehingga akan terwujud pekerja yang sehat dan produktif. Di mana tujuan penelitian dari artikel berikut adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Balai Inseminasi Buatan BIB Lembang. Kemudian, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Tujuan dan manfaat menjaga keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara 2013 bahwa tujuan dan manfaat dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. A. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik secara fisik, sosial, dan psikologis. B. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan sebaik-baiknya dan selektif mungkin. C. Agar semua hasil produksi terpelihara keamanannya. Yang D. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. E. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang selanjutnya adalah agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Keadaan tempat dan lingkungan kerja di BIB Lembang. Ruang kerja di BIB Lembang tertata dengan baik. Selain itu, petugas kebersihan juga rajin membersihkan ruang kerja. Untuk pemakaian peralatan kerja yang sudah usang maupun rusak dilakukan penggantian dengan yang baru secara berkala. Peralatan yang sudah usang maupun rusak tidak akan digunakan kembali demi keamanan. Namun, jika peralatan yang rusak masih memungkinkan untuk diperbaiki, maka akan dilakukan perbaikan oleh teknisi yang bertanggung jawab memelihara peralatan kerja. Kondisi fisik dan mental pegawai. Untuk menjaga stamina dan kesehatan fisik pekerja, Balai Inseminasi Buatan BIB Lembang memiliki arena olahraga yang dapat digunakan oleh semua pekerja untuk menjaga kesehatan juga kebugarannya. Selain itu, BIB Lembang selalu melakukan general check up untuk kesehatan pekerja secara rutin setiap tahunnya. Pemberian suplemen vitamin dan makanan atau minuman bergizi pun dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali kepada para pekerja. Pekerja juga dijamin dengan diberikannya BPJS dan jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Hal ini dilakukan agar para pekerja memiliki stamina yang stabil secara fisik yang sehat dan kuat, serta rasa aman sehingga produktivitasnya pun akan meningkat. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Balai Inseminasi Buatan atau BIB di Lembang telah dilakukan dengan baik, karena telah dilakukan sesuai standar sehingga risiko keselamatan dan kesehatan kerja dapat terkendali. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.